Yesus bukan teladan Kristen untuk 10 hal berikut ini. Ya, Yesus bukan teladan Kristen untuk 10 hal berikut ini, ya. Bapak Ibu Saudara, ada 10 hal yang dilakukan oleh Yesus ketika jadi manusia dan itu tidak boleh diteladani oleh orang Kristen, tetapi justru dilakukan oleh Katolik dan Protestan. Mereka tidak tahu bahwa dengan melakukan itu berarti menghujat Roh Kudus, menghujat Allah. Mari kita lihat. Ya, Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya menurut waktu Allah, ya tentu saja, maka Allah mengutus anaknya, ya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Untuk 10 hal berikut ini, Yesus tidak dijadikan teladan bagi orang Kristen, ya. Tetapi untuk hal-hal lainnya, Yesus sangat dijadikan teladan bagi orang Kristen, ya. Bentar ya. Mana lagi ya? Oke. Nomor 1, doa kepada Bapa. Sebagai orang Kristen, kita dilarang mengikuti teladan Yesus berdoa kepada Bapa. Matius 26 ayat 39. Sebab Kristen itu terjadi setelah Yesus bangkit. Kita sebagai orang Kristen mengimani Yesus setelah bangkit. Jadi tidak boleh berdoa pada Bapa. Betul. Tapi ini dilakukan oleh Katolik dan Protestan. Ya. Yesus justru melarang kita berdoa pada Bapa setelah, perhatikan, setelah pada waktu itu terjadi. Artinya setelah Yesus naik ke surga, kita dilarang berdoa kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14, Wahyu 4 ayat 2. Ya, kita tidak boleh berdoa kepada Bapa. Sebagai orang Kristen itu setelah Yesus naik ke surga. Jadi nggak ada doa pada Bapa, ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah yang roh di surga, Yohanes 16 ayat 25. Sebab firman, yaitu Tuhan, sedang menjadi manusia. Orang Kristen dilarang berdoa kepada Bapa. Justru kalau masih doa pada Bapa, maka itu menghujat Yesus Tuhan Allah satu-satunya di surga. Yang masih berdoa kepada Bapa berarti memposisikan Yesus masih jadi manusia di bumi. Itu menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Yesus berkata, berdoa itu kepadaku dalam nama Yohanes 14 ayat 14. Katolik dan Protestan adalah biang sponsornya doa pada Bapa. Kalian menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. 2. Disunat. Yesus disunat saat bayi berumur 8 hari, Lukas 2 ayat 21. Sebab Yesus takluk pada hukum Taurat. Orang Kristen tidak perlu disunat kecuali untuk alasan kesehatan, ya. Sebab kuasa hukum Taurat sudah dikalahkan dan kita sudah diterima sebagai anak, yaitu anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5. Nomor 3, akekah, yang posternya sering Anda lihat di tiang-tiang listrik gitu, ya. Terima akekah gitu, ya. Di Alkitab disebut pentahiran, Lukas 2 ayat 22 dan 23. Orang Kristen tidak boleh melakukan akekah. Yang posternya banyak dijumpai ditaruh di tiang listrik gitu, ya. Keempat, merayakan pondok daun.
Yohanes 7 ayat 2 dan 10, Yesus merayakan hari raya Pondok Daun. Orang Kristen tidak boleh melakukan hari raya Pondok Daun. Kelima, merayakan Paskah. Lukas 22 ayat 7 sampai 23, Yesus makan Paskah dan merayakan Paskah. Orang Kristen justru tidak boleh merayakan Paskah, ya. Meskipun kamu bungkus pakai apa, Paskah itu kan Yesus disalib, ya. Yesus disalib bukan Paskah, Pak, ya. Yesus disalib dimulai dari 2 hari setelah merayakan Paskah, 1 hari, ya. 1 hari setelah Yesus merayakan Paskah. Jadi Yesus disalib itu bukan Paskah. Anda merayakan Paskah harus sembelih domba. Nah, itu tidak boleh, ya. Kalau Anda masih merayakan Paskah, apapun dibungkus pakai cara apapun, itu termasuk menyangkal Yesus sudah mati disalib. Katolik dan Protestan adalah biang kerok merayakan Paskah. Tidak diampuni karena kamu menghujat Yesus. Keenam, ketika mati dipocong. Nah, ini para mukalaf itu nanya kayak gitu. Kami itu niru Yesus katanya. Sebab ketika mati kami dipocong. Yesus mati dipocong pakai kain kafan. Yohanes 19 ayat 39 sampai 40 juga dirempah-rempahin sesuai adat Yahudi. Kalau di luar sana mukalaf bangga banget. Kami kalau mati dipocong niru Yesus, berarti kamu Yahudi. Nggak usah koar-koar sama HTD, langsung di-kick balik, langsung nyungsep, ya. Ya, di luar sana dari non-Kristen yang sangat bangga mati dipocong katanya niru Yesus, tak kasih tahu itu adat Yahudi. Baca Yohanes 19 ayat 39 dan 40. Orang Kristen tidak boleh meniru, ya, mati dipocong sebab itu adat Yahudi. Nomor 7, mengajarkan Yesus jalan kebenaran sampai ke Bapa. Ini tidak boleh diajarkan. Yohanes 14 ayat 6. Kalau Anda masih mengajarkan ini berarti Anda mendowngrade, menurunkan status Yesus dari Tuhan Allah Maha Kuasa, masih Anda turunkan jadi manusia gondrong, sujud pada Bapa. Dosamu tidak diampuni. Katolik dan Protestan, kamu yang masih mengajarkan Yesus jalan kebenaran, tak kasih tahu, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 17 ayat 5. Jika ada orang Kristen memberitakan Yesus jalan kebenaran pada Bapa, maka itu menghujat Yesus Tuhan Allah, menghujat Roh Kudus, tidak akan pernah diampuni. Matius 12:32. Nomor 8, jangan mengajarkan aku dan Bapa adalah satu, seolah-olah Yesus itu Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Gagal paham, ya. Aku dan Bapa adalah satu, maksudnya satu roh, roh yang sama, ya. Jadi Anda yang gagal paham, udah gagal paham, mengajarkan lagi aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus itu Bapa, gitu. Dosamu, ya, bertimbun-timbun sampai ke langit. Katolik dan Protestan selalu mengajarkan Yesus itu Bapa. Bapa ya Yesus itu, ya. Yesus fisik manusia sudah tidak ada. Bapa sebagai kiasan Yesus Allah juga tidak ada lagi, sebab Yesus sudah sebagai Tuhan Allah itu. Nomor 9, jangan mengajarkan rumah Bapa di surga. Ya, di surga ada Bapa, lalu Bapa ini punya rumah bergaya Spanyol, separuh nyolong. Ya, Katolik dan Protestan jangan mengajarkan di surga ada Bapa, lalu Bapamu itu di surga punya rumah bergaya Spanyol, separuh nyolong. Ya, tidak pernah ada Bapa di surga. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang ada di surga itu ya cuman Yesus tok. Wahyu 4 ayat 2, ya. Rumah Bapa artinya surga. Bukan kok Bapa itu punya rumah, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat, maksudnya di surga banyak tempat, bukan berarti ada Bapa di surga lalu Bapa ini punya rumah bergaya Spanyol separuh nyolong, bukan. Katolik dan Protestan kamu mengajarkan ini, tak kasih tahu, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 17 ayat 5, ada ayatnya itu, ya. Nomor 10, ya, Yesus duduk berduaan dengan Bapa.
Ya, Yesus sendiri tidak pernah ngomong gitu. Ya, Yesus berkata begini, Matius berapa ya? 26 ayat 64 apa 27 64? 26 64 ya, 26 64. Yesus berkata, Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus nggak pernah ngomong duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Lalu kalian mengajarkan hal itu seolah-olah di Bapa, di surga itu ada Bapa. Yesus di kanan, Bapa di kiri. Mereka duduk berduaan dan mereka para Allah itu, Allah yang berdua itu, memerintah surga dan bumi sambil ngopi, sambil ngerokok, ngobrol. Katolik dan Protestan, kamu mengajarkan penyesatan dengan mengatakan di surga ada Bapa. Ya, lalu kalian pikir duduk berduaan, Bapa di kiri, Yesus di kanan, malah ditaruh Bunda di tengah. Ya. Ayat Alkitab yang mengatakan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Maksudnya Yesus itu berubah dari fisik menjadi roh. Sebab Allah itu juga Yesus, yang maha kuasa juga Yesus, yang maha besar juga Yesus. Jadi anak manusia yang fisik manusia duduk di sebelah kanan Yesus sendiri sebagai yang maha besar, maha kuasa dan Allah itu. Untuk 10 hal tersebut di atas, orang Kristen tidak boleh meneladani Yesus. Jika mengajarkan atau meneladani Yesus, justru menghujat Yesus Allah. Sedangkan untuk hal lainnya, misalnya kasihnya, hidup kudusnya, pemahaman tentang firman, dan lain-lain, Yesus itu sangat menjadi teladan bagi orang Kristen. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.